Mama waktu remaja dulu kegiatannya apa aja mah? Kan sekarang remaja mah banyaknya ya nakal-nakal gitu, main tawuran, main di warnet gitu-gitu. Mama dulu ada yang kayak gitu nggak waktu remaja? Beda zaman. Mama remaja itu tahun 67, 68, 70-an tuh remaja mama. Beda. Dulu mah pergaulan, TV belum ada, radio itu jarang yang punya dulu mah. Jadi satu rumah paling punya radio itu satu, dan itu punya radio doang udah dianggap orang kaya. Jadi kita itu ikut nyanyi, hampir tidak ada kenakalan. Gitu. Bentar mah. Iya. Mas Bedu kayaknya. Iya kan udah, ayah bukannya nggak mau, bukannya nggak boleh. Kan ayah nggak tahu kamu di warnet ngapain aja. Udah ngapain di warnet, kan di rumah ada komputer. Iya. Nggak, jangan-jangan, bukannya ayah nggak mau ngasih, tapi ayah belum yakin kamu bisa tanggung jawab nggak kalau kamu ke warnet, ya? Ya, assalamualaikum. Salam. Siapa tuh? Kenapa Mas Bedu? Si Abrar, anak muda yang pertama nih mah, sudah mulai minta main ke warnet. Berapa tahun dia? Sekarang udah 9 tahun sih mah. Udah gede ya? Udah Kelas 3 pinter ya? tuh. Udah kelas 4. Iya. Tapi nanti deh mas, ceritanya nanti ya mas. Udah cerita lebih jelas lagi, tapi kita bukan dulu. Takut Japa udah nungguin kita dulu. Oh, sok. Iya. Musik. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Masalah Abrar. Abrar mah. Anak pertama Mas Bedu. ABRAR. Abrar. Abrar Kalau kali jeblos abrasi. abrasi. Iya kan? Iya bener mah. Abrar nih bahasa Arabnya abror. Iya. Abror. Ke orang Mirip teman yang SD berbuat IPA. baik. Dikabul. Dikabul. Mudah-mudahan dikabul Amin, ya apa Allah. yang diminta. Amin ya Allah. Iya. Jadi karena nama itu doa dari orang tua buat Amin. Abror. Nah, ini mintanya sekarang dia minta ke warnet mah. Pengen Mau main ke warnet. Nah, Bedu kan khawatir di warnet itu kan banyak karakter anak-anak yang kita nggak tahu bagaimana dia bergaul di luar sana. Iya betul Mas Bedu. Dari lingkungan-lingkungan yang berbeda, bagaimana pendidikannya segala macam. Nah, Bedu khawatir terkontaminasi, terpengaruh dari cara ngomongnya, perilakunya. Ya, warnetnya sih nggak jelek, tapi kan takutnya Ya, lingkungannya membuat dia terbentuk Lingkungannya jadi yang itu. warnet. Bedu bertanggung jawab dengan abror. Sudah mulai tumbuh mah ada Karena Abrar. walau bagaimanapun nih anak udah dalam fase yang kedua. Boleh kita berbagi bersama ke jamaah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul mau'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naon judulna? Mendidik anak masa puber. Mendidik anak yang masa Masa puber. puber ya, masuk. Jadi kita sebagai orang tua makanya nikah pengen punya anak. Betul. Namun yang namanya anak titipan dari Allah, amanat dari Allah, di mana kita orang tua
wajib mendidik, mengarahkan, membina, membiayai maksimal sesuai kemampuan, mendoakan, hasilnya serahkan kepada Allah. Kewajiban kita buat anak. Ali bin Abi Thalib mengatakan, anak ini ada 3 fase mendidiknya. 1 dari 0 sampai 7 tahun. 2 dari 7 sampai 14 tahun. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, dari usia 14 sampai 21 tahun. 7, 7, 7. 77. Beliau mengatakan, kalau kita mendidik anak dari 0 sampai 7 tahun, anak 0 sampai 7 tahun, kita ayah ibu daripada anak tadi harus memperlakukan anak kita seolah-olah dia raja. 0 sampai 7 tahun. Kalau raja dihormati nggak? Dihormati mah, Dikagumi nggak? dikagumi. Perintahnya diikutin nggak? Semuanya. Kita manjakan nih anak. Walaupun kita lagi sibuk bagaimanapun. Kalau anak manggil kita, jawabin dulu. Jangan dicuekin. Tidak sedikit orang tua ketika anaknya masih kecil manggil, mama, mama, kagak nengok. Diam-diam mama lagi sibuk. Ayah, ayah, cuek. Ini anak kadang-kadang mencari perhatian, meronta-ronta, nangis, teriak-teriak, atau melempar sesuatu karena ingin diperhatikan. Artinya orang tuanya salah. Kita perlakukan ini anak, apa yang dia inginkan kasih, dimanjakan, dididik, bahwa kita ibunya sayang sama dia, ayahnya sayang sama dia, neneknya, kakeknya, abangnya sayang sama dia. Ah, 1. Fase yang kedua, ketika anak usia 7 sampai 14 tahun, kita harus memperhitungkan anak-anak kita seolah-olah dia tahanan, tawanan. Yang namanya tawanan artinya punya aturan. Ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram, ini kerjakan, ini jangan. Berteman dengan si Anu, jangan berteman sama Anu. Pergi ke masjid, jangan sampai nggak pergi ke masjid. Baca Quran, jangan sampai nggak baca Quran. Setiap hari, setiap saat banyak berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya. Nih. Namun, walaupun kita memberikan kepada anak-anak batasan-batasan, jangan keterlaluan. Yang namanya anak menjelang dewasa antara umur 7 sampai 14 tahun kan itu masa transisi. Iya, Tuh, anak Agus, si Jafar, udah gede. Udah gede. Kalau ini masih pada kunyil-kunyil anaknya. Iya, iya. Kecil-kecil. Itu kan itu sudah mulai itu anak. Jadi kita harus diberikan sama dia batasan. Ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang halal, ini yang haram. Harusnya ke sini. Ini teman ayah ini, teman mamah ini yang benar, ini yang salah. Jadi mendidik anak seperti ini harus seperti main layangan. Tarik, ulur. Jangan dilepas keterlaluan nanti kebablasan. Jangan dikendalikan keterlaluan. Begitu keluar rumah dia kayak kuda lari dari gedogan kalau orang Sunda bilang. Liar langsung. Liar, hati-hati. Makanya Ali bin Abi Thalib mengajarkan itu yang kita lakukan. Kemudian ketika anak kita dalam fase yang ketiga, usia 14 sampai 21 tahun, jadikan dia teman kita, dia kawan kita, jadi sahabat kita. Kenapa? Anak ketika sudah mulai balik nih, usia 14-15, kan sudah mulai hormonnya tumbuh, udah mulai balik, udah mulai ada birahi, melihat cewek cantik dia suka, melihat yang nyanyi dengan pakaian yang seronok, dia boleh jadi ada ser. Ini orang tua harus jadi kawan, harus jadi sahabat anak-anaknya. Jadi kita harus lihat kemana nih arah anak-anak. Ajarkan kepada mereka, kalau kamu ngerokok tidak boleh. Kalau kamu nyimeng, lihat teman-teman dikenalkan. Karena begini, kalau kita tidak memperkenalkan kepada mereka, mereka bertemu dengan teman-temannya, kan usia segitu antara SMP SMA. Iya. Bertemu dengan teman-temannya, dikenalkan, mereka penasaran. Apa ini? Tapi kalau kita yang memperkenalkannya, misalnya di TV nonton bareng nih, tuh nggak boleh kayak begitu. Itu haram, itu memabukkan, itu teler, jadi kamu hilang, saraf-sarafnya rusak, dan seterusnya. Kasih tahu sama kita. Biar dia lebih detail kita kasih tahu, daripada dia mencari tahu dengan teman-temannya, maaf dalam tanda kutip, yang belum tentu benar mereka ngomongnya. Kan tidak sedikit. Kenapa anak-anak kita banyak yang terjerat narkoba, nyimeng, dan seterusnya? Konon katanya para agen tuh awalnya dilepas dulu nih anak. Kasih. Dikasih, digratisin. Setelah ketagihan baru suruh beli.
Makanya lebih baik kita kenalkan kepada anak-anak, tuh yang nonton di TV. Kalau perlu ada buku, ada tulisan bacaan, kasih tahu sama mereka. Jadikan mereka teman, jadikan mereka sahabat kita. Makanya bagaimana cara mendidiknya? Semenjak awal, tanamkan akidah Islamiyah yang benar. Allah itu ada, maha melihat, maha mendengar. Kita diciptakan oleh Allah. Itu ciptaan Allah seperti ini. Kita dari kecil jadi gede karena Allah. Tanamkan tentang akidah Islamiyah. Kita karena makan, minum dari Allah. Sehingga tubuh kita berkembang jadi begini, besar ini, gitu kan. Kenalkan kepada mereka. Kemudian jangan lupa, kita wajib tahu dunia anak-anak. Jangan sampai bedu punya anak. Tapi bedu tidak tahu tentang dunia anak-anak. Bagaimana kita akan mengarahkannya kalau kita tidak tahu dunia anak-anak. Kalau tidak kenal, maka tidak akan sayang. Betul. Makanya kita kenali anak kita siapa, bergaulnya dengan siapa, yang dia suka apa, di situ baru kita bisa mengarahkannya. Kita harus mengenal. Harus mengenal anak-anak kita. Mengenal, mendidik dengan pendekatan yang berbeda ya, Bang. Betul. Dijadikan Sesuai sahabat. usia Dengan anak, hati, dengan dengan usianya. anak. Makanya Oke. Ali bin Abi Thalib ada 3 tahapan tadi. Iya, 0, 7 tahun, 7 tahun, 14 tahun, 14 ke 21 tahun. 21 tahun. 7 sampai 14 7. inilah masa-masa tahanan ya, nggak semua Jadi harus diturunin. masa transisi. Transisi ya. Perubahan dari anak-anak menjadi balik dan Balik dewasa. dewasa. Banyak yang mereka lihat, banyak yang mereka rasa, fisik mereka akan berubah, suara mereka akan berubah, tumbuh bulu-bulu di tubuh mereka. Oke. Itu perubahan mereka. Baik, Jamaah. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Nah, Ma, lingkungan itu kan sangat berpengaruh sama anak ya, Maya. Nah, makanya biasanya anak tuh kita masukin ke sekolah Islami segala macam gitu. Nah, kalau misalnya ini orang tuanya malah masukin anaknya misalnya ke sekolah yang tidak Islami, misalnya negeri segala macam gitu ya. Terus udah masa puber, pacar-pacaran segala macam, kita sebagai tante itu cara menegur anaknya seperti bagaimana? Maaf. Ma? Ponakan. Ipeh lihat dalam At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian, ponakan, tante, keluarga bukan. Keluarga. Jaga mereka daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Misalnya, ini anak sama orang tuanya di sekolah umum, tidak ada pendidikan agama. Maka kan tantenya, adiknya, emaknya, adiknya, ayahnya sering ketemu tuh anak. Iya, Ma. Mama yakin yang namanya kita saudara, ponakan kita tidak ingin hancur kan? Iya, Ma, betul. Pasti bagaimanapun caranya kita rangkuh tuh ponakan kita. Kita ajaklah ke pengajian, suruh nonton acara kita tiap pagi. Kemudian liatin tuh di YouTube kalau kita ketemu, dengerin deh misalnya si Anu. Dengerin nih ceramahnya si Anu, Masya Allah, luar biasa. Itu akan masuk dalam hati sanubari. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berteman, bagaimana caranya mengisi waktu. Karena tidak sedikit anak-anak muda sekarang ngisi waktu. Kemana? Ngisi waktu, ngetrek. Ngetrek. Ya Allah, Cok. nih Bedu, saya punya saudara, sekaligus jamaah saya. Ini jam 10 malam nonton TV. Bapaknya, emaknya, anaknya yang SMA kelas 2. Mama bagi duit lah, bagi duit. Kata emaknya, ngapain sih lu malam-malam minta duit? Ngerengek aja. Kata bapaknya, udah kasih berisik. Gue mau tidur. Kan orang Betawi dia. Bapaknya ngomong begitu. Pendek cerita dikasih mamanya 10.000. Udah, emaknya tidur tuh anak masuk ke kamar. Jam 4 pagi polisi nelpon tuh ke rumah itu. Ibu, anaknya meninggal di rumah sakit PMI Bogor. Ibunya nggak percaya anak saya di kamar. Anak saya di kamar, maksa. Polisi bilang ini identitasnya, saya nomor telepon ibu pun dari identitas anak ibu. Lalu dia masuk ke kamar, anaknya tidak ada. Dia pergi ke dapur tempat naruh anaknya motor, itu pun tidak ada. Rupanya dikunci dari luar, dilempar tuh kunci sama tuh anak. Anaknya ngetrek di Pemda Bogor, Cibinong. mati Cibinong di rumah sakit. Malam jam 10 masih nonton. Jadi ini kenakalan remaja. Kalau dulu, maaf zaman mama, mungkin yang namanya anak remaja
nyolong mangga, Nah, zaman mama ya. nyolong jambu, itu kan sudah nakal. Udah kenakalannya. Sekarang mama Allah rambut gondrong, Dipirang. celana pada sobek-sobek tuh kayak supir lu siapa namanya? Si Anton. Anton. Iya, banget iya. cara sobek-sobek. Nanti saya udah omelin, mau saya omelin. Pak. Ya belin lu kayak orang Iya. susah banget Iya, cara iya, sobek-sobek. Gaya Disobekin. katanya, Terus lagi mukanya dicemong-cemong. Dikuncir kayak begitu tuh. Iya. Jadi pirang berubah warna buceri, boleh ngecat sendiri. Iya, iya. Jadi banyak sekali sekarang, bahkan maaf, ceritanya ada yang lem, Lem. diirup-irup, Heeh. ada yang obat nyamuk dicampur diminum, nyamuk Is. aja diobatin dia mati. Nah lu minum itu Minum obatnya. aneh. Yang buat lotion Justru itu kan. maaf ya, setahu mama, yang namanya kita kalau sakit minum obat biar apa? biar sembuh. Sekarang orang sehat walafiat, seger buger, minum obat, pengen teler. Aneh nggak? Aneh mah betul. Makanya kenapa itu terjadi? Karena anak jauh dari agama. Karena Islam mengajarkan kita wajib menjaga diri kita, jangan menyusahkan diri kita. Tuh, didik dengan agama. Apalagi yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Sering-sering kita ngobrol dengan mereka. Hati-hati kalian nih, Bedu sama Agus yang anaknya udah mulai gede. Jangan kalian cuek. Misalnya kalau makan bareng. Kalau habis Isya misalnya ya, makan bareng, ngobrol. Ngobrol. Atau habis makan, ngobrol depan TV atau ngobrol, bercanda sebagai orang tua. Tapi mengena, masuk apa yang kita inginkan. Di situ lebih masuk ke otak mereka daripada sengaja kita memberikan nasihat. Iya, iya. Jadi kalian jangan buang waktu, deketin anak kita rangkul. Kalau dia ngobrol, dengerin. Jangan beri, ayah lagi sibuk. Diam, banyak urusan. Jangan. Tanggung jawab kita. Kalau anak curhat sama kita, lagi sibuk, ayah nggak mau dengerin. Nih anak dijamin curhat kepada orang lain. Yang belum tentu orang benar. Benar, benar. Makanya harus sering berikan makanan, minuman, pakaian yang halal dan thayyibah, itu berpengaruh. Berikan lingkungan yang baik, kemudian berikan juga nasihat-nasihat yang baik, kemudian juga jangan jauhkan daripada agama. Makanya biasakan di rumah, di mobil, setel murotal. Biar yang meresap di otak anak-anak kita adalah kalimat-kalimat suci Al-Quran. Kemudian tanya kalau misalnya pulang sekolah. Ya. Tadi ada apa ya di sekolah? Ada masalah apa? Apa yang diterangkan Bapak Guru, Ibu Guru? Nah, ini harus kita tahu. Karena kalau kita tidak bertanya kepada mereka, nanti mereka bercerita dengan teman-temannya yang belum tentu benar. Iya, Ma. Hati-hati. Punya kewajiban kita dengan mereka. Harus jadi Jadi harus mendalami bagaimana tabiat mereka, apa yang mereka suka, mana yang mereka tidak suka, rangkul oleh kita, arahkan oleh kita. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Baik. baik, Ma. Anak-anak sekarang juga kan terkenal sangat kritis ya, Maya. Betul. Punya pendapat yang dia rasa ini benar, bahkan ketika harus disampaikan kepada orang tuanya, dia tetap bersikuku bahwa ini yang lebih benar gitu. Nah, kalau anak kita keras, kita juga keras, ini apakah nggak akan jadi lebih buruk tuh, Mah? Oke. Caranya bagaimana? Ngariung. Makanya dari kecil biasakan kalau ada masalah bermusyawarah. Bermusyawarah ya, Ma. Itu dibiasakan. Allah bisa karena biasa, sehingga anak kalau ada masalah bercerita, ayah di luar begini-begini, mama di luar begini nih. Oh, emang kenapa? Apa penyebabnya? Iya, Nggak iya. bakal ada asap kalau tidak ada api. Makanya kita rangkul, dengerin mereka bercerita sampai tuntas, baru kita berkomentar tentang masalah mereka. Oke. Baik, Jadi Ma. jangan kita juga mengatakan, gue paling benar. Beda. Sekarang di zaman mama, dulu anak-anak, dengan zaman kalian, dengan zaman cucu mama, sudah berbeda dunia, Iya, berbeda budaya, berbeda kebiasaan, jauh berbeda, jauh. Jadi Rasul mengatakan anak akan hidup di zamannya. Yang. Baik. Nah, Mah, ini ada orang tua menceritakan pengalaman pacarannya dulu sama ayahnya. Jadi ayah tuh ibu sama ayah tuh dulu seperti ini. Masa lalu. Oh iya, romantis banget ibu sama ayah. Nah, terus anaknya pacaran, Mah. Ibunya melarang, kamu jangan pacaran. Mama juga dulu. Iya, kayak gitu. Sebetulnya harusnya kalau itu sesuatu yang dilarang oleh agama, harusnya tidak usah bercerita kepada anak-anak. Iya. Emaknya juga salah, sok romantis banget. Sehingga tahu itu kan diharamkan dalam Islam, anaknya ngikutin. Begitu anaknya pacaran, jangan pacaran. Mama kan dulu cerita. Iya. Apa mama nggak dosa? Nah,
Mamah dulu melakukannya, Masya Allah, setan lagi datang. Mama sudah banyak istighfar, taubat sama Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dengan kalian. Harusnya begitu, nggak usah cerita. Iya, iya. Salah. Ada contoh kasus nih, Ma. Anaknya pengen liburan sama teman-temannya jalan-jalan nginep di puncak villa. Kita nggak ngasih. Terus anaknya bilang, itu orang tua yang lain ngasih, kenapa ayah nggak sama bunda nggak ngasih? Misalkan. Begini, kita calling tuh. Makanya kita jangan hanya anak kita yang berteman. Tapi kita sebagai orang tua harus berteman dengan orang tua. Nih, anak kamu, anaknya siapa, bapaknya, emaknya. Kita punya telepon mereka, kita tahu alamat mereka, sehingga kalau anak kita terjadi apa-apa, kita semua rame-rame bertanggung jawab dengan anak kita, bisa mengawasi mereka. Sama-sama. Itu seharusnya. Iya, iya. Jadi antara orang tua, ada grup orang tua. Jadi nggak hanya di sekolah aja, di luar lingkungan sekolah juga orang tua juga punya. Maaf, Harus Bedu. kerjasama Di ya. sekolah kekontrol sama ibu guru. Iya. Di rumah kekontrol sama Sama bapak kita. emaknya. Di luar siapa yang kontrol? Betul, Iya, Ma. iya. Hanya keimanan kepada Allah. Makanya sekali lagi, walaupun mereka bilang orang lain nyuruh, boleh ke orangnya keluar, kita tetap wajib mengawasi mereka. Tidak tahu mereka kebablasan. Jadi semuanya kegiatannya terpantau dan bisa dikontrol ya, Mbak ya. Harus, daripada terjadi penyesalan, rugi tidak akan berguna. Setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Insyaallah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan Nima yang udah masuk. Pertanyaan pertama dari Fatma Intan 7. Fatma Intan 7, Tujuh. bukan bintang 7. Oh, bukan. Intan aku 7, yang- Ma. Obat liur. Oh, ini Fatma Intan 7. Sok. Nah, Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Fatma bintang 7. Mah galau nih, Ma. Ayah naon? Saya mau nanya, Mah. Sok. Anak saya menjelang remaja, terus teman-temannya selalu main TikTok. Jadi saya bilang sama anak saya, itu tidak boleh. Terus anak saya menjawab, Mah, kalau dikasih tahu bilangnya cuman iseng, Mah. Apa yang harus saya lakukan, Mah? Biar. Anda katakan, daripada kamu tiktokan yang tidak berguna, yang tidak layak, nggak ada nilai pahalanya, hanya kesia-siaan, mendingan kita kosidahan. Iya, barengan Iya. Nabawi. Iya, gara-gara TikTok diturunin dari jabatan. Emang Aduh. enak. Apalagi anak sekolah sekarang perkenalannya, halo saya Teh Ira dari Gugus 9, tarak takdung. Dung taratak dung taratak dung tak dung. Nah, Punten, itu Teteh. salah. Gitu. Rasanya bapaknya juga ngajarin begitu. Assalamualaikum. Nama saya Dede Rosida. Siapa nama kamu? Bedu. Nah, masa begitu-begitu tarak Iya. takdung. Lu juga salah jadi bapak. Nah, tuh Mas Bedu. Sekolah, perkenalan di sekolahnya begitu, Nah, Ma. Gugus bilang 9. sama ibu guru, bapak gurunya, itu tarak takdung mendidik yang salah. Iya, Tuh. tarak takdung, ketemu tekdung. Kadang-kadang nggak ada ilmu agamanya gitu, Bang, nggak dikontrol. Makanya Iya. orang yang mengerti agama tidak akan melakukan perbuatan yang sia-sia. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Ma. Dari Erdiah Purnamasari. Erdiah. Purnamasari ini, Ya. Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Purnamasari. Galau nih, Ma. Ayah naon? Mah, anak kedua perempuan saya itu sudah 17 tahun, Mah. Susah sekali kalau disuruh sholat, Mah. Ya kan, batu-batu di rumah, tiap hari main HP terus di kamar. Kalau dilarang, marah, suka melawan, nggak bisa diatur. Gimana, Mah, cara menghadapi anak puber seperti ini? Saya sudah sering menyuruh sholat, memberi contoh dan mendoakan, tapi belum ada perubahan. Terima kasih, Mama. Oke. Maaf ya. Nyalahkan mah tidak. Karena ini hampir semua orang punya masalah kayak Purnamasari. Iya, Mah. Jangankan 17 tahun. 14 Cucu tahun. saya aja yang kelas 6, yang kelas 5. Punten. Gara-gara kerjaan sekolah, PR kan pakai HP. Pakai HP, Mama. Ya nggak? Iya, online sekarang. Pakai laptop sekarang. Iya. Masya Allah. Akhirnya tiap saat mereka main HP, main laptop. Akhirnya kerjaannya udah kelar, laptopnya diterusin. Main game. HP-nya diterusin, main game dan seterusnya. Maaf, ini memang kewajiban kita.
Sekarang kasih contoh sama kita, yang namanya anak-anak lebih mau melihat yang dicontohkan oleh kita daripada mendengar apa yang kita ucapkan. Kalau misalnya kita ngomong sholat, nah kita ajak tuh anak. Tapi yang namanya ngajak anak sholat bukan anak sudah 17 tahun, dari kecil. Kalau ini anak dibiasakan dur, cong, tiap kedengaran dur, beduk dipukul, langsung sholat, insya Allah terbiasa. Makanya kita jadi orang tua dikatakan oleh Allah, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kamu untuk salat dan bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. Karena hanya Allah yang mukallibal qulub, membolak-balik hati manusia. Koreksi diri kita, pernahkah ngomong salah? Koreksi dengan diri kita, pernahkah memberikan makanan, minuman, pakaian yang haram atau yang subhat? Karena ini menentukan. Jangan lupa yang namanya anak diantaranya ujian. Al-malu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan ujian, nguji kita. Tapi kalau dikasih ujian oleh Allah, wajib lulus. Karena kalau tidak lulus, kita nggak akan naik derajatnya. Harus lulus, terus mohon sama Allah. Biar lulus. Begitu, harus lulus. Baik, mah. Pertanyaan selanjutnya dari rezeki berberkah. Alhamdulillah Amin. rezekinya berkah. Cuman Amin. pakai 2 kali berber. Iya, mah ini ada rezeki berberkah. Ya, sok. Assalamualaikum, mah. Waalaikumsalam berberkah. Galau nih, mah. Ada apa berber? Anak laki-laki saya alhamdulillah umur 12 tahun. Tapi belum sholat 5 waktu. Kadang-kadang subuh, kadang duhur. Hanya sholat maghrib yang teratur. Ngajinya saja kelas 6 SD baru hatam. Itu pun selalu diingatkan. Bagaimana cara mendidiknya, mah? Karena dia tidak sekolah pesantren. Terima kasih. Oke, maaf. Jangan Anda katakan yang pesantren pasti bagus. Jangan Anda katakan yang sekolah umum pasti bagus. Tidak. Tidak sedikit orang yang dari SD, SMP, SMA, pesantren. Begitu dia kuliah, bergaul dengan orang yang salah. Maaf. Ada yang curhat ke saya. Dari kecil anaknya, dari habis SMP, SMA, 6 tahun di pesantren. 6 tahun, iya. Mereka ngerti tentang agama. Begitu kuliah, dia milih tempat kuliah, maaf, agama yang lain. Oh iya ada. Kemudian ini anak buka jilbab, akhirnya murtad, Ya. masuk agama lain. Padahal dasarnya pesantren. Sementara tidak sedikit yang namanya anak di sekolah umum, karena dia lingkungan bagus, yang dia tonton, kemudian yang dia baca, kemudian dia telaten mengkaji ilmu agama, akhirnya hidupnya baik. Jadi makanya 4 faktor yang menentukan baik buruknya seorang anak. Faktor keluarga, faktor sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dicerai pisahkan. Insya Allah anak-anak kita baik semuanya. Makanya setiap saat kita berdoa sama Allah. Ya. Ketika kita melihat anak-anak kita tidur, kita masuk ke kamar, syukur-syukur punya wudhu, baca salawat, ditiup ubun-ubunnya 3 kali. Insya Allah mudah-mudahan anak kita jadi penurut. Amin. Amin. Ya Itu Allah. harapan kita semua. Amin amin. Baik. Nah, mah, ini pertanyaan IPA sih, mah. Bagusan mana, mah? Misalnya ada orang tua, dia mau kalau anaknya mengaji tapi mengaji private, mah. Jadi ada guru yang datang sendiri ke rumah gitu. Jadi anaknya mengaji sendiri di situ. Tapi orang tuanya belum mencontohkan tentang kaidah Islam gitu, masih terbuka auratnya segala macam, masih pakaian seksi, tapi anaknya ngaji dengan guru private di rumah, itu bagaimana, mah? Sebetulnya manggil guru privat ke rumah itu boleh. Cuman tentu lebih mahal daripada anak kita masuk di sekolah sana. Bareng-bareng, Ya ya. kan? Iya. Muridnya lebih banyak. Itu berbeda. Pasti kita bayar lebih mahal. Cuman kalau ibunya masih pakai baju segini, Iya, Mak. masih ibunya rambutnya juga pirang, pasti anak ini tidak akan ada perubahan. Kata mamahnya pakai jilbab, mamah aja begitu. Pakai baju yang panjang, mamah aja masih kelihatan. Pasti dibalik-balikin anak kita. Makanya yang paling dikehendaki oleh Allah buat mendidik anak-anak kita adalah sikap kita, perilaku kita, bukan hanya omongan. Berdakwah dengan mulut, 1000 orang berbicara, belum tentu orang berubah. Tapi dengan sikap kita, contohkan rajin ibadah, contohkan banyak bersedekah, orang akan melihat. Anak nanti Jadi akan bukan meniru. pencitraan, tapi adalah pelaksanaan. Itu yang dikehendaki oleh agama kita. Iya. Baik, mah. Ketika kita sudah telat memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita, nah
Itu gimana mah solusinya? Kayak tadi udah 17 tahun udah susah dikasih tahu. Iya, iya. Udah gede itu Udah telat. udah Sekarang, aku suka nyanyi. iya. Mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas Batu. batu sampai kiamat nggak berubah. Enggak berubah. Mamah lah dari kecil, dari umur sabaraha sampai sekarang umur 70. Wujud kidam bako itu sampai lari Iya. sampai gue kesungsep masih ingat aja. Sampai Masih hafal ingat. ya. Dari kecil. Coba belajar udah pada mak-mak, nggak usah jauh. Mamah kebanyakan yang ngaji sama mamah dulu lagi mudanya nggak pernah ngaji. Iya. Mereka mulai ngaji umur 40, umur 35, umur 50. Masya Allah. Ibu-ibu ngerti di mana di luar kepala. Besok lupa lagi. Bener di luar Mah. Susah ya, Mo, ya? Balik makanya belajar di waktu tua ibarat mengukir Di atas air. Air. Contoh, Mama punya pohon. Ketika masih kecil dibikin pohon kepang, Iya. masih lentur. Iya. Iya. Mama pengen pohon belok ke sini, Iya. diikat pakai Bisa. kawat ke sini. Iya. Tapi kalau sudah tua, ngejegrek dipaksakan angguran Udah patah. susah. Tapi Betul. sekarang jangan katakan ada terlambat. Rasul sendiri jadi Rasul udah usia 40. 40. Tidak sedikit para sahabat yang maaf dalam tanda kutip itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan yang pada jahat kalau emang berkehendak Allah berkehendak memberikan hidayah. Iya. Umar bin Khattab Iya, betul. segitu jahatnya Betul. tapi berubah. Makanya mohon kepada Allah agar keluarga kita semua jadi keluarga soleh dan solehah, bermanfaat dunia dan akhirat. Itu selalu Amin. jangan lupa Amin. kita berdoa. Baik Mas, setelah ini kita lanjutin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, berarti udah jelas tuh Mas Bedu cara mendidik anak seperti anaknya Mas Bedu tadi, si Abrar Begini, yang ya. masuk masa peralihan. Siapapun kita yang namanya punya anak, yang pertama didik tentang akidah Islamiyah yang benar. Agama ya Mas. Perkenalkan kepada Allah bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa. Ini yang pertama. Jadi anak tahu dimanapun mereka berada, Allah Maha melihat saya. Sehingga mereka bisa mengendalikan apa yang mereka inginkan. Kemudian Anda sebagai orang tua dengerin apa yang mereka inginkan. Rangkul mereka, tanya apa yang terjadi, ketemu siapa temennya, ngapain aja, kita wajib bertanya kepada mereka. Ketika mereka bercerita, dengerin, perhatikan, lalu berikan kita komentar tentang apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah. Bisa juga pendidikan mulai dari kandungan gitu ya Maya? Bukan bisa juga, dari tadi kan dari 0 tahun. 0 itu masih di sini. Oh 0 tahun masih di sini. Oh iya mah didengarin Masih dalam gitu ya kandungan. tadi. Ini ada 7 bulan. Masih saya dididik ya Maya. Itu berapa bulan? Masuk 3 bulan mah. Gedean mana? Iya gedean. Ini Gedean mah 7 bulan. ini malah udah Iya. sempat jadi bulan-bulanan orang. Udah 15 bulan itu kelewat. Baik yuk jamaah kita berdoa bersama-sama bersama Dede, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai anak yang soleh dan soleha, kita diberikan kemudahan dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak, dan walaupun anak kita sudah besar tidak ada kata terlambat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Amin. Sehingga Amin. anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Iya mah, kita mohon kemudahan. Yuk. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Hadirkan hati kita, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami, anak yang soleh, anak yang solehah. Amin. Jadikan kami, keluarga kami, anak cucu turunan kami menjadi ahli ibadah ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami menjadi ahli Al-Quran ya Allah. Mereka menjadi hafal Al-Quran, kemudian mereka mentadaburkan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya Allah, kami sebagai orang tua insya Allah mengerjakan semuanya maksimal sesuai kemampuan yang ada.
Kami berikan kepada mereka makanan, minuman, biaya hidup yang halalan thayyibah. Kami berikan kepada mereka nasihat-nasihat sebagaimana Engkau memberikan nasihat harus bagaimana kami bersikap kepada anak-anak kami, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, dengan rezeki karunia diberikan anak olehmu, ya Allah. Karena tidak sedikit banyak anak-anak yang nakal, anak yang melawan, yang jauh dari agama. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, tunjamkan dalam hati kami, anak cucu turunan kami tentang akidah Islamiyah yang benar. Tanamkan kepada anak turunan kami agar kalau mereka mendengar pelajaran agama mereka langsung mengerti dan mereka langsung bisa mengamalkannya, ya Allah. Sadarkan, lunakan hati kami, lunakan hati anak turunan kami untuk selalu tunduk kepadamu, ya Allah. Berikan kepada kami petunjuk darimu yang benar. Amin. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Engkau yang maha kuat, yang bisa mengendalikan semuanya, termasuk diri kami dan anak turunan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh, terima kasih untuk tausiah dan Terima kasih ilmunya atas hari ini ilmunya, Mas. ya. Menambah lagi kita jadinya tuh. Iya, Mas Lagi Badut. terutama Badut sebagai orang tua yang sudah memiliki anak yang sudah mulai puber. Nah, Kamu Ipa juga sudah sebagai calon persiapan orang nanti tua. ya, calon orang tua. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah. Mama, Dede, Kami pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.